Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu salah satu surat sakti, di mana di sini Bapak Ibu semua informasi surat ini adalah untuk pemerintah atau instansi pemerintah di daerah agar segera melakukan sebuah usulan P3K formasi tahun 2024 ini. Seandainya daerah tidak mengusulkan, apa yang akan terjadi? Nah, itulah coba kita bahas di sini. Sebenarnya informasi ini atau surat ini sudah agak lama. Mungkin Bapak Ibu masih belum mengetahui, kita bahas bersama-sama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan salah satu informasi surat yang diedarkan oleh Menpan RB. Di sini sebenarnya tertanggal 21 Desember tahun 2023, yaitu sekitar 1 bulan lalu. Dan apa informasinya di sini tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu semua harus dibahas atau sudah harus dieksekusi. Nah, di sini Bapak Ibu semua, suratnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor B3540 MSM 0100/2023 dengan sifatnya adalah segera. Perihalnya adalah usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat. Nah, dengan tanggal di sini Bapak Ibu semua 21 Desember tahun 2023. Nah, isi suratnya kita bahas bersama-sama. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Jelas sekali di sini. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN di tahun 2024. Ada kaitannya kan Bapak Ibu semua? Di mana di sini diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai pemerintah non ASN. Jadi pegawai pemerintah non ASN di sini paling lambat di sini Desember 2024. Maka sehubungan dengan hal itu, pemerintah harus merencanakan kebutuhan pengadaan pegawai ASN. Jadi di sini untuk menyelesaikan menuntaskan penataan tenaga non ASN, nah, berhubungan dengan hal itu, maka pemerintah wajib menyampaikan, ini suratnya Menpan loh Bapak Ibu semua, wajib menyampaikan data kebutuhan di tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut di sini. Yang pertama, pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Jadi mungkin P3K nantinya tidak ada untuk formasi umumnya. P3K hanya untuk formasi umum, sedangkan CPNS itu bagi pelamar umum. Maksudnya seperti ini. P3K itu dikhususkan untuk honorer saja. Sedangkan untuk CPNS-nya itu bisa untuk umum, bisa fresh graduate ataupun yang lainnya. 2. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, ketentuan untuk format pertama ini itu nantinya formasinya ada
untuk jabatan fungsional dan juga ada jabatan untuk pelaksana. Jadi ada jabatan fungsional dan juga ada jabatan pelaksana. 3. Memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan huruf A. Nih kabar baiknya. Di sini ternyata pendidikan sekolah dasar itu bisa untuk jabatan pelaksana. SD sederajat dalam pengadaan ASN sebagai dimaksud angka huruf 1. Jadi di sini untuk P3K ya Bapak Ibu semua, untuk P3K ternyata di sini jenjang ijazahnya SD itu bisa. Nah, kita tinggal tunggu saja kabar baik ini seperti apa pengolahan dari pemerintah tersebut. Kita tunggu saja. Semoga informasi ini memang benar-benar kabar gembira. Coba kita cek nantinya. 4. Instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Di sini sudah dijelaskan pada poin keempat, di mana pemerintah wajib untuk memprioritaskan penataan tenaga non-ASN daripada yang formasi umum. Jadi pemerintah wajib mengutamakan penataan tenaga non-ASN-nya di sini. Nah, kemudian bagaimana jika pemerintah tidak mengusulkan? Apakah masih bisa Bapak Ibu semua untuk diangkat honorer-honorer tersebut? Coba kita lihat dan kita perhatikan, mungkin ada informasi tersebut. 5. Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara dalam artian adalah pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah, saudara yang dimaksud oleh Menpan RB tersebut, untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat 31 Januari 2024. Nah, jadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwasanya pemerintah wajib menyampaikan pada aplikasi e-formasi. Jadi tidak bisa secara manual misalnya datang ke Kemenpan RB, tidak bisa. Semuanya by system menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi e-formasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu semua, pemerintah selain mengusulkan di aplikasi e-formasi juga membuat surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diupload nantinya di aplikasi e-formasi tersebut. Nah, kemudian pemerintah jika tidak mengusulkan, apakah masih bisa? Coba mungkin ada informasinya. Yang keenam adalah jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2024. Jadi pada poin kelima, dengan mengusulkan di aplikasi e-formasi dan membuat surat usulan serta surat pernyataan, maka disampaikan di sini akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2024. Nah, sudah seperti itu, demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Jadi, jika tidak mengusulkan, apakah bisa? Kalau kita melihat di sini, yang mengusulkan di e-formasi saja ini menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2024 ini. Jika pemerintah tidak mengusulkan, otomatis tidak akan bisa menjadi pertimbangan. Kan seperti itu. SPTJM-nya tidak ada dan surat usulnya tidak ada. Ngapain kok mau dipertimbangkan? Nah, kasarannya kan seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, tapi di sini juga ada beberapa faktor sih yang bisa menjadi penyebab kenapa instansi daerah itu tidak bisa mengusulkan formasi. Salah satunya mungkin terkait dengan anggaran. Nah, anggaran di sini kalau tidak dibantu oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah kemungkinan tidak akan mengusulkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pendapatan di daerah itu sangat minim sekali. Sehingga untuk mengusulkan untuk anggaran belanja di daerah PNS saja sudah sekian atau sudah sulit, apalagi mau menambah anggaran untuk honorernya. Kan seperti itu Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu mungkin peran pemerintah pusat di sini sangat dibutuhkan
Jadi sangat dibutuhkan agar para honorer ini bisa terangkat dengan pemerintah mengusulkan. Jika tidak mengusulkan, ya tentunya tidak akan bisa. Nah, semoga saja mungkin pemerintah tidak mengusulkan di bulan Januari ini. Mungkin nanti ada formasi lagi setelah turunan PP di bulan April. Jadi setelah turunannya PP di bulan April ini, turunan dari USN, PP-nya, PP peraturan pemerintahnya itu turun, itu ada informasi lanjutannya. Apakah tanpa tes atau seperti apa? Kalau kita mengacu di sini ya Bapak Ibu semua, di tahap 1 ini, di tahun 2024 pastinya akan menggunakan tes. Di sini meskipun paling rendahnya kan sekolah SD, pasti menggunakan tes karena berdasarkan usulan di informasi. Seperti itu. Nah, semoga saja ada kebijakan yang bisa memihak kepada para honorer yang sudah lama mengabdi khususnya. Kalau misalnya yang baru itu kan mungkin wajar, tapi kalau sudah belasan tahun, puluhan tahun, itu sudah tidak wajar. Kasihan mereka. Nih, ada Bapak Ibu semua statusnya sampai dia pensiun pun masih sebagai GTT dan PDT. Apa tidak kasihan? Seperti dengan honor mungkin hanya 250.000 atau mungkin paling tinggi 1 juta, paling tinggi mungkin. Atau mungkin Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar berapa sih honor ASN atau non ASN di lembaga Bapak Ibu semua. Coba cantumkan di kolom komentar di bawah, kita saling sharing. Semoga saja bisa didengar oleh pemerintah khususnya. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.